Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Suster, dan semua sahabatku yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih buat waktunya malam hari ini. Malam ini sesi penutup RPH 15. Kita mau bersyukur dan mohon penyertaan Roh Kudus untuk perjalanan kita yang selanjutnya. Mari kita mau satukan hati, kita mau memuji dan menyembah Dia di dalam lagu dan doa kita. Kita siapkan hati kita hening sejenak di hadapannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, ini kami anak-anak-Mu yang haus dan lapar akan Engkau. Kami mau datang dengan penuh kerinduan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Mari kita nyatakan di dalam lagu ini kerinduan kita. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Katakan sekali lagi, seperti rusa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya
dekapan kasih-Mu. Benar Tuhan, hanya Engkaulah yang paling mengenal kami. Karena kami ini buatan tangan-Mu, kami anak-anak kesayangan-Mu. Engkau mengenal diri kami satu persatu, lebih dari kami mengenal diri kami sendiri. Betapa kami berharga dan mulia di mata-Mu, betapa Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu bahwa kami masuk lebih dalam lagi. Kami rindu menyatakan hanya Engkau Tuhan satu-satunya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapa, Engkau tahu betapa lemahnya kami dalam setia. Tapi malam hari ini kami mau bawa hati kami yang rindu akan Engkau. Kami mau tersungkur di bawah kaki-Mu seperti Maria, mempersembahkan yang terindah dari hati kami untuk-Mu, untuk mencintai-Mu. Mari kita nyatakan seperti wanita mengurapi-Mu. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagi sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ini kami Tuhan, kami datang dengan penuh kerinduan. Kami mau bawa hati kami yang tidak sempurna ini Tuhan. Kami mau mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu malam hari ini. Dengan seluruh keberadaan kami, ketidaklayakan kami datang di hadapan-Mu. Sucikan, kuduskan, dan tahirkan kami untuk boleh layak memuji dan menyembah-Mu malam hari ini Tuhan. Bawa kami masuk lebih dalam lagi. Kami rindu mempersembahkan hati kami, seluruh hidup kami. Kami rindu untuk mampu tetap setia melayani-Mu. Mari kita nyatakan sekali lagi seperti wanita. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis
Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Amin. Itulah kerinduan kami Tuhan. Kami rindu Engkau mendapati kami tetap setia sampai akhir hidup kami. Saat ini kami rindu masuk lebih dalam lagi, bagaikan bejana siap dibentuk Tuhan. Demikianlah hidup kami di tangan-Mu saat ini. Urapi kami dengan kuasa-Mu. Kan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu.
memuliakan namamu, memuliakan namamu. Amin. Itulah kerinduan kami Tuhan, Putramu Tuhan Yesus, yang Engkau dapati selalu berkenan kepadamu. Kami rindu menjadi anak-anak kesayangan-Mu, yang Engkau dapati juga berkenan kepadamu Tuhan. Saat ini kami rindu masuk lebih dalam lagi mengalami hadirat-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus berhembus di tempat kami masing-masing, menguasai hati kami masing-masing, memberi kami kekuatan baru untuk kami boleh berjuang menjadi lebih lagi berkenan kepadamu. Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di saat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di saat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat
dicurahkan di tempat menjamah setiap anak-anakmu di tempat ini. Ketika Engkau hadir Tuhan, kami percaya kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu menyembuhkan, kuasa-Mu melepaskan yang terikat. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kami memiliki Engkau, harta yang paling berharga, Tuhan yang paling indah. Kami sungguh bersyukur kami boleh datang menyembah-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang begitu indah. Kami mau tetap di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu menyiapkan hati kami untuk firman-Mu malam hari ini, yang menjadi kekuatan, yang menjadi terang, yang menjadi pelita dalam hidup kami. Mari kita nyatakan, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan nur apa-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu.
untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Benar Tuhan, kami menyiapkan hati kami menjadi tanah yang subur untuk setiap benih firman yang Kau taburkan malam hari ini. Urapi kami Tuhan, hamba-Mu yang tidak ada artinya ini. Pakailah kami dengan sebebas-bebasnya. Sucikan, kuduskan, dan tahirkan kami, Paulus dan Vila Tuhan. Biarlah Roh-Mu sendiri yang bekerja dengan bebas. Engkau sendiri yang menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semua anak-anak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat malam. Sebentar ya Pak Budi. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya mau ucapkan selamat buat yang masih hadir pada malam hari ini. Ini kayaknya udah seperempat sudah hilang ya manusianya ya. Jadi yang di wisuda malam hari ini tinggal 75% yang dapat sertifikat. Sebelum kita masuk ke dalam renungan firman, saya mau pertama-tama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berjuang selama 33 hari. Selamat kepada Anda semua, luar biasa. Dan juga saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada para fasilitator yang berkenan mendampingi selama 33 hari dengan mendoakan siang dan malam. Betul ya, para fas mendoakan siang dan malam ya. Mendoakan siang dan malam, kemudian juga mendampingi. Jadi sebelum kita masuk ke dalam renungan firman, saya ingin mengundang ada 6 orang fas untuk memberikan sharing secara singkat, suka duka, teristimewa, sukacitanya, boleh ikut ambil bagian dalam melayani jiwa-jiwa. Yang pertama saya persilakan kepada Pak Budi, silakan. Fas dari kelompok 15A. Ya, silakan. Terima kasih Pak Paulus. Selamat malam Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Shalom, perkenalkan saya Budi Prastia dengan nama baptis Sylvester Damianus dari Paroki Jatiwaringin, Gereja Santolea Agung, Dekenat Bekasi. Saya fasilitator kelompok 15A, ditemani oleh Pak Andreas dari Balikpapan, Kalimantan. Kelompok 15 ini unik, karena anggotanya semua pria atau bapak-bapak. Jadi betul-betul pria Katolik sejati. Ya. Saya juga termasuk unik, karena hanya satu fasilitator pria di antara semua fasilitator ini. Jadi seperti doa Salam Maria ada kata-kata, terpujilah engkau di antara wanita. Gitu ya. Saya sangat bersyukur boleh menjadi fasilitator, apalagi anggotanya semua pria. Umumnya para pria itu tidak banyak komentar ya, tetapi kerja, dan kerja. Ketika ditanya siapa yang mau sharing pengalaman menjalani 5 senjata ini, semuanya tenang.
Ya, seperti kalimat bijak yang mengatakan silent is golden. Kalau berbicara kesulitan menjadi fasilitator, sebetulnya tidak ada yang sulit, ya. Yang diperlukan hanya empati dan panjang sabar saja. Misalnya pada saat pembagian kelompok, dari daftar yang saya terima itu, saya masukkan ke phonebook dan WA satu persatu di Japri, menginformasikan bahwa kita akan membuat kelompok kecil supaya komunikasinya bisa lebih efektif. Ada yang langsung menerima, ada juga yang menolak dan marah-marah. Ada juga yang tidak merespon walaupun sudah dikontak. Ada juga minta suami istri satu kelompok karena bapaknya masuk kelompok saya, istrinya masuk kelompok mana gitu ya. Dan saya kontak kepada Pak King untuk memfasilitasi ini ya. Karena seperti yang firman katakan bahwa apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi yang salah dalam hal ini adalah Pak King ya. Saya melihat bapak-bapak di kelompok 15 ini mempunyai semangat yang sangat luar biasa dalam usahanya menjalankan 5 senjata di tengah keterbatasan yang ada ya, dan tantangan-tantangan yang luar biasa yang tidak ringan. Seperti contohnya di kelompok kami itu ada Pak Akian yang terbaring sakit di tempat tidur dari awal ya, karena ada banyak cairan di paru-paru yang harus dikeluarkan. Dari tempat tidurnya beliau menjalankan 5 senjata ini, ditemani dan dibantu oleh istri tercintanya Ibu Tuti dan asistennya Pak Rian. Begitu semangatnya beliau dalam buat jurnal ya. Jadi memang luar biasa. Kemudian juga ada Pak Rifki, kebetulan kami satu paroki. Sekarang saya lihat beliau tidak pernah absen ikut misa pagi. Setelah misa pun yang lain pulang, beliau masih kelihatannya masih mendaraskan doa, mungkin doa Santo Mikael dan doa pohon keluarga. Juga ada Pak Ronald yang rajin mengikuti saat teduh, walaupun masih kelihatan agak ngantuk-ngantuk gitu ya. Dan ada Nicholas yang di Amerika. Beliau juga rajin walaupun kita punya perbedaan waktu 12 jam. Pernah saya telepon, saya pikir jam 10 pagi itu, saya pikir tadi di Indonesia, karena daftar yang saya terima itu ada di Don Bosco Sunter. Ternyata waktu saya telepon, dia baru pulang kerja jam 10 malam. Oh, saya tentunya mohon maaf karena sudah mengganggunya. Ya. Juga bapak-bapak yang lain, semuanya sangat rajin. Dalam menjalankan RPA ini, memang banyak tantangannya. Ada yang sangat terpaksa mengundurkan diri karena kesibukan dalam pekerjaannya, ya, dalam mendapat proyek besar perusahaannya, kemudian juga harus lembur, harus menyelesaikan pertemuan Emos Journey-nya. Kebetulan saya juga alumni EJ, jadi saya sarankan Bapak tetap di grup, tidak keluar dari grup, kemudian coba jalankan dari 5 senjata itu apa yang Bapak tetap jalankan. Dan beliau bersedia untuk mendoakan rosario tiap hari. Dan juga minta nanti pada ini berikutnya diikutkan lagi, daftar lagi. Ada juga Bapak yang bertugas di luar kota, kesempatan berkumpul hanya pada saat weekend, tentunya quality time keluarga yang harus diprioritaskan, sehingga mungkin agak terganggu dalam menjalankan 5 senjata. Pesan-pesan saya untuk teman-teman RPH 15 ini, untuk melakukan 5 senjata selama 33 hari adalah satu awal yang sangat baik untuk perjalanan panjang menuju hati Tuhan. Tetapi tidak cukup hanya 33 hari saja menjalankan 5 senjata ini. Melihat pertumbuhan iman dan banyak buah-buahnya, jadikanlah 5 senjata ini sebagai gaya hidup yang baru. Lakukan terus setiap hari. Anda akan merasakan buah rohani yang dapat dinikmati oleh Anda dan orang-orang terdekat. Tapi juga harus diingat bahwa yang namanya kuasa kegelapan itu tidak senang kalau kita dekat dengan Tuhan. Mereka akan berusaha mengganggu, menggoda, menggagalkan. Seperti yang Yesus alami pada saat percobaan di gurun, bahwa setan iblis itu mundur di saat mencari saat yang baik untuk menyerang lagi. Mungkin Anda akan mengalami intimidasi dari Anda sendiri atau dari
orang-orang sekitar Anda menjadi mudah tersinggung, mudah marah, tidak sabar. Oleh karena itu, mohonlah kekuatan dari rahmat Allah serta bantuan Santo Mikael untuk dapat mengatasinya. Kemudian juga ketika Anda menjalankan 5 senjata, berarti Anda tetap berada melekat kepada Tuhan Yesus. Seperti yang Yesus katakan dalam Yohanes 15 ayat 1-8, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku adalah pengusahanya. Nanti tolong dibaca lagi ya. Yang berikutnya adalah Anda diharapkan selalu hadir dalam pertemuan konsel setiap Jumat malam melalui Zoom. Kegiatan ini seperti mengisi tabung minyak Anda selalu penuh dengan minyak supaya pelita Anda tetap menyala. Ingat perumpamaan gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Itu ada di Matius 25, 1-13. Ini juga seperti baterai HP Anda yang mungkin sudah mulai low bat, dicas kembali pada pertemuan konsel hari Jumat itu. Sekali lagi saya dan Pak Andreas mengucapkan selamat Anda telah menyelesaikan 33 hari retret pribadi, sekaligus mohon maaf apabila ini tidak seperti yang Anda harapkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Budi. Sekarang yang kedua, Laura, silakan. Shalom, Suster, Bapak, Ibu, sahabat terkasih dalam Kristus. Perkenalkan, nama saya Laura. Saya FAS RPH 15, kelompok E. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Paulus dan Jivila untuk waktunya malam hari ini. Dan juga saya mengucapkan propisiat selamat kepada Bapak, Ibu, Suster, semuanya yang sudah berhasil menyelesaikan RPH 15 selama 33 hari ini. Tuhan berikan saya kemampuan untuk dapat melayani dengan lancar dan menjadi kebahagiaan dan sukacita yang luar biasa ketika bisa berbagi kasih, waktu, dan perhatian. Karena Tuhan yang sudah terlebih dahulu memberikan kasih-Nya kepada keluarga saya. Mendengarkan sharing dan pengalaman hidup peserta kelompok saya ketika dibutuhkan membuat saya semakin dikuatkan. Ada rasa sukacita karena bisa saling menguatkan dan juga menginspirasi saya bahwa Tuhan bekerja lewat setiap batu karang kehidupan kita. Di tengah rutinitas mendampingi 2 orang anak yang masih kecil, ternyata Tuhan mampukan saya untuk bisa berbagi waktu dengan baik. Dan di saat saya bingung mau merespon apa dengan pertanyaan yang peserta tanyakan kepada saya yang sebelumnya saya tidak ketahui, di situ Tuhan beri jawaban bagaimana saya harus merespon setiap pertanyaan dengan tuntunan Tuhan. Saya bersyukur saya semakin dikuatkan untuk terus berjuang memperkuat 5 senjata ini dan belajar mengasihi dengan tulus. Ketika kita rindu untuk melayaninya, maka Tuhan yang akan membuka jalan bagi kita. Puji Tuhan, sekarang suami saya juga ada di sini, ikut RPH ke-15 bersama-sama, ada di kelompok Pak Budi. Saya percaya kalau 1 orang diselamatkan, maka seisi rumah juga akan diselamatkan. Pesan saya untuk semua sahabat RPH ke-15 ini, teruslah berjuang dan fokus kepadanya. Karena 33 hari yang sudah kita lalui ini seperti masa percobaan, setelah kita rutin melakukan ini setiap hari, kita sudah punya pegangan untuk menjadikannya kendaraan penghantar kita untuk membentengi dan memulihkan hati kita melawan musuh yang mengintai setiap saat. Seperti firman-Nya di Efesus 6 ayat 12-13. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Maka marilah kita bersama-sama tetap berjuang dalam hidup ini, dengan mempergunakan 5 senjata kita untuk membentengi perjalanan hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Laura. Silakan yang ketiga, Lina. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Suster, sahabat Tuhan Yesus. Pertama-tama saya ucapkan selamat sudah dengan kerendahan hati mengikuti retret ini.
Perkenalkan, nama saya Lina. Saya adalah FAS 15I. Saya masuk RPH ini saat RPH ke-6 di tahun 2021. Saya bersama dengan Bu Sance, Pak Budi, dan Bu Siska. Saya bukan siapa-siapa. Saya tidak aktif di pelayanan gereja. Karena latar belakang saya bukanlah orang yang pintar ngomong dan pintar bergaul, terutama yang berhubungan dengan orang lain. Saya ceritakan sedikit saat saya terpanggil menjadi fasilitator. Jadi awalnya saya terpanggil melayani di komunitas ini tidak dengan paksaan, tapi karena saya hanya ingin lebih bertumbuh secara pribadi, baik relasi saya dengan Tuhan, juga dengan relasi orang-orang terdekat saya. Karena saya sudah mencobanya secara pribadi dengan melakukan 5 senjata, kok sepertinya kurang. Dan ditambah lagi suatu saat khotbah Romo yang mengatakan bahwa kita harus mempraktekkan iman kita melalui komunitas, barulah dapat bertumbuh. Karena di sanalah tempat kita saling melayani dan meneguhkan. Akhirnya ada panggilan untuk melayani. Awalnya seperti ada suara dalam hati mengatakan, coba tanyakan, apa yang bisa saya bantu? Lalu saya WA ke Bu Vila, saya tanya, apa yang saya bisa bantu, Bu? Dan secara spesifik saya sudah mengatakan yang berhubungan dengan administrasi, karena saya juga bekerja di belakang layar. Dan saat itu belum ada lowongan yang ada untuk melayani. Dan ternyata tanpa tunggu lama, Tuhan langsung siapkan jalannya. Di mana saat itu ternyata ada satu FAS yang waktu itu berhalangan dan batal menjadi FAS, dan Bu Vila tawarkan kepada saya. Awalnya saya ragu, apakah saya bisa? Dan Bu Vila meneguhkan saya, Tuhan akan melengkapi semuanya, yang diperlukan adalah ketaatan kita saat dipanggil. Singkat cerita, jadilah saya FAS sejak saat itu. Dan saya percaya bahwa inilah waktunya Tuhan, dan saya mencoba untuk taat. Dalam perjalanan saya menjadi FAS, banyak sekali yang saya rasakan. Saya jadi mengikuti sesi berulang-ulang, di mana di setiap angkatan selalu ada saja hal yang baru yang saya dapatkan dari pengajaran Pak Paulus dan Bu Vila, dan juga semakin meneguhkan saya dalam melakukan 5 senjata ini. Di sisi lain, saya bertemu banyak jiwa dengan segala pergumulan hidup yang ada, tapi di sini Tuhan mau memberitahukan kepada saya, banyak jiwa yang butuh bantuan dan tidak tahu harus bagaimana, dan harus kemana untuk pulang ke jalan hatinya. Jadi, saya berusaha sebisa yang saya tahu untuk memandu jiwa-jiwa itu dengan sharing apa saja yang saya sudah dapatkan selama menjalani 5 senjata rohani ini untuk menguatkan dan tetap taat dalam retret ini. Dan benar, satu hal yang saya tahu, pelayanan ini seperti pedang bermata dua. Di saat saya mau melayani jiwa-jiwa, sebenarnya Tuhan juga mau membentuk dan memurnikan saya menjadi lebih sabar, belajar merasakan apa yang Tuhan rasakan saat dia ditolak, dan berbuat sesuatu yang baik. Dan Tuhan mau meletakkan hatinya sendiri kepada saya. Dan saya tidak berani lagi untuk menghakimi orang lain, dan lebih melihat kepada belas kasihan. Belas kasihnya, dan dapat melayaninya dengan tulus dan ikhlas. Dan saya melihat pekerjaan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Saat melihat jiwa-jiwa yang saya layani bertumbuh secara iman, membuat saya juga ikut senang, karena saya dapat membantu pekerjaan Tuhan, membawa jiwa-jiwa ke jalannya. Pesan kita untuk semuanya, tetaplah taat dan setia, teruslah berjuang untuk mempersenjatai diri kita dengan 5 senjata, dan berjaga-jagalah selalu, karena kita tidak tahu kapan waktu kita berakhir di dunia ini. Dan percayalah, tidak ada yang akan sia-sia, karena Tuhan sendiri yang akan menyertai kita, dan Dia tahu yang terbaik untuk kita. Izinkanlah Tuhan memurnikan hati kita. Tetaplah taat dan setia kepadanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, luar biasa, Lina. Silakan yang keempat, Dian dari Jogja. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Dian Safitri dari Paroki Kalasan, Jogja.
Kali ini saya menjadi fasilitator kelompok 15C, ditemani oleh Ibu Veronica Mulyati. Kelompok 15C berisi bapak-bapak dan ibu-ibu, juga ada 2 pasang suami istri. Kemana aku dapat lari dari roh-Mu ya Tuhan? Itulah yang menjadi permenungan saya di awal menjadi fast kali ini. Tuhan kirimkan peserta agar saya semakin mendekat kepada Tuhan. Tuhan mau saya keluar dari zona nyaman saya. Melalui pelayanan ini saya diingatkan akan gambaran Yesus yang menggembalakan dombanya, yang menjaga, menuntun, dan melindungi dari serangan binatang buas. Seperti seorang gembala yang menjaga kawanannya dengan doa. Begitulah Tuhan mengingatkan saya. Selama melayani, melalui perkembangan para peserta, saya diizinkan oleh Tuhan untuk melihat dan mengerti betapa Tuhan itu amat sayang dan mengasihi para peserta di kelompok ini. Dia amat rindu untuk memulihkan. Dia rindu untuk peserta menjalin relasi yang erat dengannya. Dan saya boleh melihat para peserta berproses dan berjuang untuk mencintai Tuhan dan berusaha pulang ke hati Bapa. Saya melihat perjuangan mereka untuk bisa berdoa rosario, untuk bisa misa, untuk bisa puasa dan membaca firman. Perjuangan mereka untuk mengampuni, mengalahkan kemarahan, kemalasan, sakit penyakit, perjuangan untuk tetap berusaha menjalankan 5 senjata di dalam kesibukannya. Dan saat mereka berhasil menjalani 5 senjata ini, saya pun turut merasakan bahagia. Dan terlebih saat melihat jurnal-jurnal yang masuk, jadwal puasa yang mereka kerjakan, doa-doa yang mereka doakan, sungguh luar biasa. Dan usia juga tidak menghalangi niat dan semangat mereka berjuang untuk kembali ke hati Bapa. Ibarat tangan yang saling berjabatan, cinta yang tidak bertepuk sebelah tangan, gayung yang bersambut, usaha dan perjuangan Bapak Ibu semua bernilai di mata Tuhan dan tidak sia-sia. Rahmat-Nya memampukan peserta untuk mengasihi Dia. Teruslah berjuang mencintai Tuhan, dan Tuhan akan melimpahkan rahmat-Nya. Saya bersyukur dan berterima kasih atas usaha dan perjuangan Bapak Ibu yang juga memberi kekuatan dan semangat buat saya untuk terus berjuang setia mengasihi Tuhan, setia menjalani 5 senjata ini. Terima kasih untuk seluruh peserta RPH 15. Profisiat untuk Anda semuanya sudah melewati 33 hari percobaan. Terus lanjutkan perjuangan ini, terus lanjutkan semangat ini. Semoga setelah ini semakin kita semua dapat melihat jiwa-jiwa lain sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Dan dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan, kita dapat memberi kesempatan kepada orang lain untuk merasakan cinta Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Dian, luar biasa. Selanjutnya Christine dari Semarang. Dipersilakan. Shalom, suster, Bapak, Ibu, sahabat yang terkasih dalam Kristus. Perkenalkan, nama saya Christina, saya FAS RPH 15 kelompok F. Saya dari Paroki Santo Paulus, Jendangguo, Semarang. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Paulus dan Cik Vila yang memberikan kesempatan kepada saya untuk boleh melayani sebagai FAS dalam RPH 15 ini dan memberikan waktu kepada saya malam ini. Sebelum saya lanjutkan sharing, saya mau mengucapkan profisiat kepada suster, Bapak Ibu semuanya yang sudah berhasil menyelesaikan retret pemurnian hati ke-15 selama 33 hari ini. Saya bisa melayani sebagai FAS dalam RPH 15 ini semua karena kasih Tuhan dan karena kemurahan Tuhan.
karena Tuhan mau memakai saya sebagai orang yang penuh dosa dan banyak dengan kelemahan, tapi Tuhan tidak memandang kelemahan saya maupun dosa saya, tapi mau memakai saya sebagai kepanjangan tangannya. Suka duka sebagai vas, waktu pertama mungkin untuk invite itu ke kelompok kecil, ada sebagian yang tidak respon, ada yang respon, itu sudah biasa. Tapi di saat ada peserta yang selama retret itu banyak pertumbuhannya, dia merasa penuh sukacita dan dia merasakan buah-buahnya. Itu saya merasa seperti mendapatkan hadiah dari Tuhan. Hadiah yang luar biasa. Karena begitu kasih Tuhan sehingga memandang semua kita sama, benar-benar berharga di matanya. Walaupun kita sering menyakiti hatinya, sering menjauh darinya, tapi Tuhan selalu menarik kita untuk lebih dekat kepadanya. Kita semua mengikuti retret ini bukan karena kita yang ingin ikut, tapi karena Tuhan yang memilih kita untuk bisa mendekat kepadanya. Kita bisa menyelesaikan retret pemurnian hati ini semua juga karena kuasa Roh Kudusnya. Tanpa kuasa Roh Kudusnya, kita pasti tidak akan mampu menyelesaikan retret ini dengan baik. Karena kedagingan kita lebih berat, lebih susah kita lawan. Karena roh penurut itu, maka roh lebih mudah daripada kedagingan kita. Tapi puji Tuhan, kita semua yang ada di sini bisa selesai dengan 5 senjata. Kita selesai retret ini dengan 5 senjata, itu sebagai awal perubahan kita menjadi manusia baru. Dengan kita diubah menjadi manusia baru, maka janganlah menoleh ke belakang lagi. Karena itu sudah lewat dan Tuhan sudah benar-benar membangunkan kita dari manusia lama ke manusia baru. Di saat kita sudah dipulihkan atau dirubah menjadi manusia baru, itulah saatnya kita untuk berbuah dengan melayani dimanapun kita berada. Jangan pernah kita mendengarkan intimidasi iblis kalau kita tidak mampu atau kita mengingat masa lalu yang penuh dosa, itu hanya intimidasi dari iblis. Kita harus menepisnya dengan firman Tuhan. Ini merupakan langkah awal. Perjalanan kita masih panjang. Jadi kita tetap harus mempersiapkan hati kita untuk selalu dimurnikan dan selalu dibentuk. Apapun itu, semua rencana Tuhan untuk kita adalah yang terbaik buat kita. Maka pesan saya untuk semua yang hadir di sini, untuk peserta yang sudah lulus ataupun yang belum, sama aja ya. Tapi kan kita sudah menjalankan 5 senjata, kita tetap harus menjalankan 5 senjata. Karena apa? 5 senjata ini mempunyai kekuatan yang dahsyat melebihi apapun yang ada di dunia ini. Jangan pernah berhenti menjalankan ini, karena ini benar-benar senjata dari Tuhan yang luar biasa. Kita jangan lupa kasih Tuhan yang selalu senantiasa hadir untuk membimbing kita di sepanjang hidup kita. Firman-Nya selalu digenapi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Christine, luar biasa. Yang terakhir, Fenty, silakan. Terima kasih Pak Paulus. Shalom teman-teman sekalian, Bapak Ibu Suster. Saya dengan Fenty dari Paroki Santo Arnoldus Johnson Bekasi. Saya Ketua FAS kelompok 15J. Awal-awal saya menjadi FAS ditawarkan Civila. Fenty, kenapa kamu nggak isi? Saya bukannya nggak mau, tapi saya melihat bahwa saya belum mampu atau saya tidak mampu, saya takut gagal untuk menjadi FAS bagi teman-teman yang rindu akan Tuhan. Akhirnya setelah saya doa, saya minta Tuhan jawab, saya bilang yaudah Ci, saya mau. Nah, ketika Pak King memberikan list, saya terkagum karena anggota saya banyak sekali dibanding
anggota-anggota yang lain. Saya sempat kaget, Tuhan, ini anak-anakmu, tapi saya juga masih naik turun dalam iman saya. Saya merasa saya tidak mampu, saya merasa tidak layak, tapi saya ingat ketika saya sudah angkat tangan, ketika saya berserah, Tuhan yang akan melanjutkan pekerjaannya karena Dia yang memilih saya, bukan manusia yang memilih saya, tapi Dia yang memilih saya. Saya juga tidak bangga akan 17 anggota anak-anak saya, tapi itu adalah tanggung jawab saya harus bisa membawa mereka untuk kembali kepada Tuhan. Ternyata dari kelompok saya itu ada 7 atau 8 orang yang berasal dari satu daerah, di mana mereka maunya sama saya. Jadi ada satu yang sudah ikut retret pribadi, terus dia mengajak beberapa teman-temannya yang satu komunitas dan satu paroki, akhirnya maunya sama saya. Ya udah, saya hanya bisa berpasrah, hanya bisa berdoa, saya bantu dengan doa. Lalu saya berpikir, Tuhan terima kasih, Tuhan masih mempercayakan saya. Mungkin orang-orang melihat saya, memicingkan mata sebelah saya bahwa, hey, lo tuh siapa? Tapi Tuhan yang melihat saya, Tuhan yang memampukan saya. Dia tahu saya mampu, dia tahu saya dapat membawa anak-anaknya kembali kepadanya. Di tengah perjalanan RPH, banyak sekali musisat dan sukacita yang dialami oleh teman-teman di kelompok 15C. Beberapa ada yang japri saya, mereka berkata, Ven, gila ya RPH ini benar-benar ngobrak-ngabrik hati gue banget. Bahkan ada yang berkata, gue nggak ngerti loh Ven, kenapa apa yang udah lama gue pendem keluar semuanya. Ada yang minta tolong bantu doa saya supaya saya bisa keluar dari permasalahan saya. Saya sempat berpikir bahwa saya nggak mampu, tapi saya hanya bilang, Tuhan Yesus tolong saya, tolong mampukan saya. Karena ada beberapa anggota saya yang saya rasa mereka melakukan RPH ini dengan niat dan hati yang benar-benar mau dan rindu dengan Tuhan. Saya sempat baca buku bahwa yang terluka yang menyembuhkan. Dari situ saya melihat maksud Tuhan adalah ketika saya dulu pernah terluka, Tuhan menyembuhkan saya. Tuhan mau pakai saya untuk menyembuhkan jiwa-jiwa yang terluka, untuk menyembuhkan anak-anaknya yang mungkin terluka oleh orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, saya tetap bantu mereka dengan doa. Berhenti karena ini adalah sekolah kehidupan. Tuhan mau bentuk kita, Tuhan mau kita pulang dengan membawa apa yang sudah kita dapatkan. Maria pada waktu meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu, kita tidak perlu minyak narwastu tersebut. Yang kita perlukan adalah pertobatan untuk memurnikan hati kita, agar Tuhan layak bersemayam di hati kita, agar kita pantas menyambut hari suci yang akan kita lakukan esok, dan agar kita dapat menjadi pelayan-pelayan Tuhan, membawa teman-teman kita yang haus dan rindu akan Tuhan, dan pada akhirnya nanti kita pulang kembali ke rumah Tuhan dengan kemenangan. Kurang Terima kasih Fenty, sorry tadi yang terakhir agak sedikit putus di saya. Sekarang ya, terima kasih semuanya yang sudah bersharing, memberikan kesaksian yang luar biasa. Sekarang gimana? Suaranya masih terdengar jelas nggak? Jelas. Sebentar ya, ini ya ada sedikit lagi dengan urusan jaringan. Sabar ya.
Sebentar ya, sebentar. Namanya apa? Paket apa? Iya. Sebentar ya. Gimana? Jelas nggak suaranya? Jelas kok. Saya lihat Jelas. gambar kalian masih tidak bergerak. Nggak muncul. King punya. Mau cincung juga. Suaranya udah kedengeran kok. Ya. Oke. Baik, saya lanjutkan. Bapak, Ibu, Suster, suara saya jelas? Oke. Saya ucapkan selamat kepada semua peserta RPH 15 yang sudah lulus RPH 33 ini. Juga kepada semua tim doa, fasilitator yang sudah begitu tekun melayani di dalam retret kali ini. Semangat dan ketekunan Bapak, Ibu, Suster, semua peserta sungguh luar biasa kali ini. Pastinya Bapa dan semua malaikat di surga sangat bersuka cita, seperti hati Bapa yang melihat anaknya pulang ke rumah di kisah anak yang hilang itu. Berlarilah sampai garis finish. Banyak yang sudah mengalami pengalaman dan buah-buah yang indah dari RPH ini. Tapi mungkin juga ada yang belum merasakan apa-apa. Apakah itu gagal? Tidak ada yang gagal di mata Tuhan. Semua perjuangan kita pasti diperhitungkannya. Hidup ini seperti lari maraton. Bukan lari cepat, bukan shortcut. Pemenangnya adalah yang mencapai garis finish sampai akhir hidup, bukan hanya 33 hari ini. Yang sudah berhasil, berlarilah terus sambil menjaga kestabilan, ketahanan, dan ketangguhan iman kita. Semua akan diuji sampai mencapai garis akhir. Yang belum berhasil, masih ada waktu. Anda belum gagal. Jangan berhenti. Kalau Tuhan masih kasih kita hidup, jangan menyerah. Selama Tuhan masih kasih nafas dan waktu, artinya dia belum menyerah dengan kita. Seperti Santo Paulus saat hari kematiannya sudah dekat, dia berkata di dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik.
Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Apa yang kita perjuangkan di dalam RPH ini bukan hanya untuk hidup yang sementara di sini. Ada yang ikut RPH karena masalah yang sedang dialami, karena butuh jalan keluar. Tentu Tuhan peduli dan ingin menjawab semua doa-doa kita. Tetapi Tuhan lebih peduli lagi dengan hidup yang tidak akan berakhir itu setelah perjalanan singkat ini. Bagaimana Anda hidup di dunia yang sementara inilah yang menentukan di mana hidup kekalmu kelak. Kekal di surga atau kekal di neraka. Berlari sampai garis finish. Itulah yang menentukan di mana hidup kekal kita kelak. Jadi, saya ingin memberikan ilustrasi sederhana dari program RPH 33 ini dengan program nge-gym. Ketika kita mau ikut program olahraga, supaya tubuh kita menjadi sehat atau bentuknya lebih indah, kita mau bayar harga yang mahal untuk ikut programnya. Program nge-gym ini kita anggap sama 33 hari. Untuk tujuannya menurunkan berat badan, mengencangkan otot, membentuk body yang lebih indah. Yang cowok mungkin supaya six pack. Kita juga harus melakukan programnya. Ada latihan-latihannya. Seperti 5 senjata yang kita lakukan, kita juga harus melakukan treadmill, angkat beban, diet, mungkin latihan Muay Thai, push up, sit up, dan lain-lain. Ada programnya. Setelah 33 hari program ini dilakukan dengan benar dan konsisten, pasti ada hasilnya. Berat badan pasti turun, tubuh lebih sehat, tubuh jadi lebih langsing. Yang ibu-ibu mungkin perutnya sudah rata, bapak-bapak sudah kelihatan six pack-nya. Pertanyaannya, apakah perut rata atau tubuh yang sudah indah itu akan bertahan kalau programnya berhenti? Dan tidak melakukan lagi latihan itu sama sekali? Pastinya tidak. Berat badan akan balik lagi, otot akan kendor lagi, perut akan melar lagi. Minimal ada beberapa latihan yang tetap dilakukan supaya memaintain berat badan itu tetap stabil. Persis sama seperti itu dengan tubuh rohani kita. Hidup rohani kita butuh latihan yang disiplin. Selama 33 hari kita latihan 5 senjata. Bangun pagi-pagi untuk misa, rosario, baca firman, ngaku dosa. Itu seperti kita melakukan sit up, push up, treadmill, dan lain-lain itu. Ada perjuangannya. Butuh ketekunan. Ada harga yang harus dibayar dengan komitmen. Seperti kita berjuang ke tempat nge-gym. Dan pastinya ada hasil dari latihan rohani ini selama 33 hari. Mungkin ada yang sudah bisa mendengar suara Roh Kudus. Tubuh roh kita menjadi lebih peka, lebih sehat, lebih ada sukacita, kita lebih sabar, lebih tenang, bahkan lebih intim dengan Tuhan. Begitu juga kalau kita stop semua latihan ini, pastinya manusia lama kita juga akan pelan-pelan balik ke semula. Iblis akan membawa kita kembali menjadi budaknya, budak dosa. Apalagi untuk yang punya kasus-kasus berat waktu ikut RPH ini. Ada yang kerasukan roh jahat. Saat doa pelepasan, Roh Kudus sudah membebaskan Anda. Roh jahat sudah diusir. Tetapi Anda harus memaintain dan membentengi hidup rohani Anda dengan senjata rohani. Dan perjuangan ini harus lebih serius. Karena musuh mencari waktu kapan dia bisa kembali. Iblis, dia mundur. Dia bukan pergi dan tidak kembali. Dia mundur. Saat kita bersenjata. Saat kita berjaga-jaga.
Jadi ketika kita melakukan 5 senjata seperti yang tadi saya share di dalam grup, kita bisa melihat di alam roh itu kita memakai perisai, kita memegang pedang. Jadi ada senjata-senjata di alam roh yang melekat di tubuh rohani kita. Walaupun kita tidak bisa melihatnya, tetapi iblis bisa melihatnya karena dia roh. Jadi saat kita melakukan 5 senjata, ada benteng rohani yang sedang kita bangun, yang tidak bisa kita lihat secara mata jasmani, tetapi iblis bisa melihatnya. Salah satunya ketika Anda membaca dan merenungkan firman-Nya, iblis bisa melihat Anda sedang memegang pedang roh, dan dia mundur. Iblis mundur. Iblis tidak bisa menyerang pikiran dan hati Anda seperti sebelumnya. Karena senjata kita lengkap untuk melawannya. Saat senjata kita lengkap, Roh Kudus melingkupi kita. Kita dekat dengan Allah secara roh. Karena Roh Kudus ada di hati kita saat kita melakukan 5 senjata ini. Iblis tidak tahan dengan sinar ilahinya. Dia akan pergi, menggembara, mencari jiwa-jiwa yang lain. Seperti pencuri, kalau dia mau merampok, dia akan cari rumah yang kosong. Rumah hati kita tidak boleh kosong. Harus ada Roh Kudus yang tinggal di sana, sehingga pencuri tidak berani masuk kembali ke dalamnya. Si jahat, dia akan menunggu saat yang tepat. Saat kita lengah, saat kita lepas dari semua senjata dan jauh dari Allah lagi. Karena itu, selama kita masih ada di dunia ini, kita harus berjaga-jaga. Pelita iman kita harus selalu bernyala-nyala. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8-9 dikatakan, "Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Ketika Anda bersenjata, iman Anda akan semakin dibangkitkan." Iblis mencari jiwa yang kosong, hati yang kosong. Retret ini kita memurnikan hati kita. Kita lahir baru di dalam rohnya, menjadi bait sucinya. Ketika hati kita murni, Roh Kudus bisa tinggal tetap di hati kita. Dia menjadi raja satu-satunya di dalam hati kita. Ketika kita menjadikan dia raja kegelapan yang menguasai kita kemarin, yang dulu-dulu, dia tidak akan berkuasa lagi. Ketika ada Roh Allah di sini, ada raja, sang raja yang kita sembah ada di hati kita. Ketika kita benar-benar lahir baru di dalam roh dan dipenuhi oleh Roh Kudus, kita tidak mungkin lagi bisa kerasukan setan atau roh jahat, atau diguna-guna atau disantet. Seperti firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 18, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Jadi ketika ada Roh Kudus di hati kita, si jahat tidak bisa menjamah kita. Saat kita hidup di dalam kekudusan dengan berjuang melalui 5 senjata ini, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini. Dia menjadi raja di dalam hati kita, dia yang memerintah dan berkuasa atas hidup kita. Raja lain, raja dusta, kuasa kegelapan, iblis harus lari ketika Roh Allah tinggal di dalam bait sucinya ini. Iblis, dia akan menunggu saat Anda tidak bersenjata, saat Anda lemah. Iblis menunggu saat yang tepat, saat kewaspadaan senjata kita bolong. Dia akan cari cara supaya senjatamu rontok satu persatu. Iblis berjuang dengan mempengaruhi pikiran atau dengan godaan-godaan supaya kita kembali ke manusia lama kita. Retret sudah berakhir. Ayo kembali lagi ke zona nyaman. Caranya dari yang halus sampai yang sangat jelas.
Ini dari pengalaman saya sendiri dan dari beberapa peserta yang konseling dan saya rangkum garis besarnya. Godaan dan tantangan yang dihadapi yang membuat kita merontokkan semua senjata kita, melepaskan semua senjata kita. Biasanya karena doa sudah terjawab. Mungkin suaminya sudah kembali, istrinya sudah kembali, gajinya sudah naik, ekonominya sudah dipulihkan, roh jahatnya sudah terusir. Disitulah orang mulai tidak waspada lagi. Senjatanya mulai kendor, lama-lama hilang. Yang kedua, kesibukan. Ketika mulai mendapat berkat pekerjaan, orderan bertambah, sekilas itu seperti berkat. Tetapi hati-hati, si jahat selalu menunggu saat yang tepat. Bahkan dia bisa bekerja dalam hal-hal yang positif untuk memisahkan kita dengan Allah. Ketika mulai sibuk, senjata kita mulai berantakan. Kita tidak lagi berjaga-jaga. Bahkan bukan hanya kesibukan dunia. Saya sendiri mengalami iblis bisa menyerang kita dengan memberi kita banyak pelayanan. Ketika kita terlalu sibuk melayani dan hubungan kita dengan Tuhan makin jauh, 5 senjata kita mulai rontok, disitulah iblis mulai menyerang kita. Yang ketiga, balik ke zona nyaman dan pergaulan yang tidak mendukung hidup rohani. Jadi mungkin kemarin waktu RPH, kita memisahkan diri dari dunia karena kita mulai puasa, mulai melakukan banyak senjata. Tapi ketika udah selesai, kita balik lagi ke teman-teman yang mungkin tidak mendukung hidup rohani kita. Bahkan membawa kita kembali kepada dosa-dosa lama kita. Disitulah kita harus memilih. Yang keempat, ada juga justru karena doanya belum terjawab. Masalahnya waktu dia mau ikut RPH ini ternyata belum selesai setelah 33 hari. Akhirnya dia putus asa, dia mulai meragukan Tuhan lagi. Iblis paling suka tipe yang seperti ini. Dia akan diombang-ambingkan iblis. Iblis akan membisikkan. Tuh, lihat kan, percuma kan lakukan 5 senjata, Tuhan juga tidak menolongmu. Itu bisikan iblis yang paling nyata. Jadi banyak hal iblis akan lakukan untuk membuat kita kembali kepada manusia lama kita. Melalaikan, melepaskan semua senjata-senjata kita. Padahal ketika doa kita belum dijawab Tuhan, Tuhan sedang memperhatikan anaknya. Dia sedang merenda pekerjaan indahnya. Dia sedang menyelamatkan jiwamu, sedang membangun imanmu, percayamu dan setiamu, dan memurnikan motivasimu. Tetapi banyak orang tidak sabar dengan waktunya Tuhan. Dan yang kelima, tidak mensyukuri dan tidak melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sedang Tuhan lakukan. Maunya instan, semuanya berubah dan pulih seketika. Setelah iblis gagal membuatmu mundur dari RPH kemarin, bukan berarti dia sudah kalah. Dia hanya mundur. Iblis akan berjuang untuk menghancurkan hidup kita sampai akhir dengan segala cara. Kita tidak bisa berperang dengan dia tanpa senjata. Iblis akan berjuang untuk menggagalkan kita terus di dalam perjuangan kita sampai akhir. Karena dia sangat takut kita sampai kepada level iman yang tak tergoyahkan. Perjuangan 5 senjata ini akan membangun iman kita. Memurnikan hati kita sehingga roh Allah tinggal tetap di hati kita. Dan iman kita akan semakin naik level. Iblis sangat takut kita mencapai level iman yang tidak tergoyahkan. Karena dia tahu disitulah doa kita terjawab. Disitulah kita dipulihkan. Disitulah kita diselamatkan. Dan kita masuk ke dalam rencana Allah yang besar untuk keselamatan jiwa-jiwa yang lain di dalam keluarga kita. Iblis sangat takut Anda sampai di titik ini. Iblis akan berjuang terus untuk menggagalkan
Karena itu berjaga-jagalah supaya imanmu jangan goyah. Sering kita terbalik ya. Ketika di Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Kita sering terbalik. Kita sering tunduk kepada iblis dan tidak mendengarkan suara Tuhan. Ketika Tuhan berbicara jangan takut, iblis membisikkan ketakutan. Biasanya ketika kita tetap takut, artinya kita tunduk kepada suara iblis. Jadi di Yakobus 4 ayat 7 tadi dikatakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Ketika si jahat menaburkan kecemasan, putus asa, kebencian, kemarahan, kita lebih sering mengiyakan. Kita ikutin suaranya. Sehingga tidak ada penyangkalan diri dan pengendalian diri. Cara kerja Tuhan itu proses, bukan instan. Di dalam proses pemurnian hati ini ada satu pesan yang penting. Jangan ingin buru-buru dengan jawaban Tuhan. Karena Tuhan jauh lebih tahu apa yang terbaik bagimu. Dia tahu kalau dia menjawab doamu saat ini, dia akan kehilangan jiwamu. Ketika seorang anak yang belum dewasa mendapatkan sesuatu yang belum waktunya, jawaban itu, kado itu, hadiah itu akan mencelakakan anak itu. Nikmati prosesnya, percaya kepadanya. Dia jauh lebih bijaksana daripada kita. Dia yang paling mengasihi kita. Semua yang terbaik untuk kita sedang dia persiapkan dan waktunya selalu tepat. Tuhan selalu bekerja lewat proses. Ikutin prosesnya, dia sudah memulainya dengan memanggilmu. Dan dia tidak pernah gagal. Dia pasti menyelesaikannya dengan indah. Jadi ada tahap-tahap yang Tuhan lakukan di dalam proses pemurnian hati ini. Pertama, Tuhan membawamu pulang dengan 5 senjata. Yang kedua, Tuhan sedang memurnikan hatimu dengan 5 senjata ini. Yang ketiga, Tuhan membentukmu menjadi pribadi yang baru. Jadi bukan selesai di 5 senjata, bukan selesai di membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi mempraktekkan firman Tuhan itu. Sehingga ada perubahan karakter manusia lama menjadi manusia baru. 33 hari ini baru permulaan Tuhan bekerja. Tuhan baru membuka mata rohani kita. Ketika engkau masuk lebih dalam, di dalam keintiman dengan Dia, ada proses pembentukan karakter baru di dalam dirimu. Ikutin prosesnya. Setelah dia berhasil mengubahmu atas izinmu. Kenapa harus atas izinmu? Karena Tuhan kasih kita kehendak bebas. Kita harus mau merelakan diri dibentuk atau kita mau memberontak. Bersungut-sungut. Kita diberi kebebasan. Ketika kita memberi izin Tuhan mengubah diri kita diubah menjadi manusia baru. Dia baru bisa memakaimu menjadi alat kasih-Nya bagi keluargamu, bagi orang tuamu, bagi pasanganmu, anak-anakmu, saudara-saudarimu, bahkan tetanggamu. Jangan terbalik-balik. Tuhan belum selesai denganmu. Jangan buru-buru mau mengubah orang-orang sekitarmu. Itu bagian Tuhan. Fokusmu engkau dan Allah. Apa yang Dia inginkan dariku? Apa yang harus aku ubah dari diriku? Bagian kita taat dan rela diproses. Izinkan Tuhan membentukmu menjadi bejana yang indah lewat semua yang Dia izinkan terjadi. Kita diberi kekuatan setiap hari dengan melakukan 5 senjata ini. Ada rahmat-Nya setiap hari. Untuk orang-orang yang ingin engkau ubah, bagianmu hanya mendoakan, mengasihi, dan menjadi saksi bahwa Allahmu itu hidup.
Dia yang sanggup mengubahmu, dia juga sanggup mengubah mereka yang sedang engkau doakan. Jadilah saksi Kristus, bagaimana menunjukkan Allahmu itu hidup. Ketika mereka melihat Allah yang kamu sembah sanggup mengubahmu menjadi manusia baru. Disitulah mereka bisa melihat Yesus ada di dalam dirimu. Tidak perlu dengan banyak khotbah dan perkataan untuk mempertobatkan orang-orang terdekat kita. Mereka melihat hidup kita setiap hari. Bagaimana engkau hidup di hadapan Allah. Itulah yang mereka lihat, bukan perkataanmu. Dulu saya belum mengerti tentang ini. Saya berjuang keras untuk yakinkan anak-anak percaya pada Tuhan. Ikut doa, ayo rosario, ayo misa. Tetapi saat mereka memberontak, tidak patuh, saya tetap dengan manusia lama saya. Saya marah, saya emosi. Anak saya yang kecil bertanya, buat apa Mami doa? Mami percuma suruh doa. Mami berdoa aja nggak berubah-berubah. Artinya Tuhan nggak dengar doa Mami. Itu salah satu contoh yang simpel sekali. Jadi kita harus memulai mengubah diri kita sendiri dengan 5 senjata ini. Dengan mempraktekkan firman Tuhan. Kita butuh pertobatan pribadi setiap hari sampai akhir perjalanan hidup kita. Dengan kuasa Roh Kudus yang mengubah kita. Ada sebuah ayat peringatan bagi kita di dalam kitab suci. Kita yang sudah pernah menerima Yesus, mengalami kasih-Nya, tetapi masih kembali lagi kepada kepercayaan yang lama, dosa yang lama, manusia yang lama, maka akibatnya bisa lebih buruk daripada kalau belum pernah mengenal Yesus sama sekali. Seperti yang Petrus katakan di dalam 2 Petrus 2 ayat 20. 2 Petrus 2 ayat 20 dikatakan, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Bapak Ibu, ayat ini sangat keras. Waktu saya baca, saya kaget. Ternyata ada ayat ini. Pertama saya pikir kok Tuhan menghukum ya? Kok mengerikan sekali gitu. Bukan karena Tuhan menghukum. Tetapi musuh si iblis dia selalu berjuang menghancurkan kita dengan konsisten. Dia hanya mundur, dia selalu konsisten mau menghancurkan kita sampai akhir hidup kita. Ketika kita menjauhkan diri dari Allah, rumah hati kita kosong dan tidak ada Roh Kudus, di saat iman kita mulai goyah, disitulah iblis kembali menjatuhkan kita dengan membawa 7 temannya yang lebih jahat. Yang mengakibatkan hidup kita lebih hancur. Jadi bukan Tuhan yang menghukum kita, tetapi kita yang lari jauh dari Tuhan, sehingga iblis membawa 7 temannya, mengakibatkan hidup kita lebih hancur. Jadi bagaimana supaya kita tetap bisa berjaga-jaga, tetap bisa bertumbuh? Jangan lepaskan semua senjatamu. Terutama firman Tuhan adalah pedang roh. Lawanlah iblis dengan pedang firman Tuhan. Yang kedua, jangan berjalan sendiri. Bergabunglah di dalam komunitas rohani, di sanalah Tuhan menyiapkan saudara-saudara seiman yang menguatkanmu, bertumbuh bersamamu, keluarga rohani yang ada untukmu saat Anda membutuhkan. Komunitas rohani setelah RPH tidak wajib harus masuk komunitas KPH. Tidak wajib masuk ke dalam KPH. Tetapi pilihlah komunitas di mana Anda bisa bertumbuh dan komit di sana. Jangan semua komunitas dimasukin, diikutin. Semua pelayanan diborong. Kita punya waktu dan tenaga yang terbatas. Minta hikmat Tuhan, di mana komunitas yang Tuhan ingin Anda ada di sana. Komitlah di sana. Dan yang belum pulih, jangan fokus kepada pelayanan terlalu banyak. Tetapi fokuslah kepada pertumbuhan imanmu dulu.
Kita sudah mendapatkannya dengan cuma-cuma dari Allah, mari kita bagikan dengan cuma-cuma juga. Kita wartakan kabar sukacita dan melayaninya dengan lebih tulus, terutama di dalam keluarga kita, komunitas kita. 5 senjata ini bisa kita bagikan kepada semua orang yang membutuhkan. Berikan hati dan waktu untuk mereka yang butuh jalan pulang. Jika mereka sedang membutuhkan urgen, tidak harus menunggu jadwal RPH tahun depan. Masing-masing dari kita bisa memandu dan membimbing mereka melakukan secara pribadi, atau bisa menghubungi FAS Anda masing-masing untuk membantu mereka. Demikian, selesailah sesi penutup malam ini. Kami mohon maaf bila ada salah kata dan pelayanan kami yang tidak sempurna. Kami juga mohon doakan kami dan semua tim pelayan untuk tetap setia melayaninya sampai akhir. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjutkan dengan doa. Bapak Ibu, mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Malam hari ini, di penghujung acara kita ini, kita mau berdoa, memohon kuasa Roh Kudus mengurapi kita. Pada malam perjamuan terakhir, Yesus selain berbicara tentang Ekaristi, Yesus berbicara banyak tentang Roh Kudus. Bapak Ibu nanti bisa membacanya sendiri. Di dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan demikian. Yesus mengatakannya pada malam perjamuan terakhir. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Bapak Ibu, kita semua membutuhkan Roh kebenaran. Kita semua membutuhkan Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Biarlah saat ini hadirat Tuhan menaungi kita. Kuasa Roh Kudus melayang-layang sebagaimana di dalam kitab Kejadian. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk napas kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang retret ini. Tanpa campur tangan-Mu Tuhan, kami tidak sanggup menyelesaikannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih untuk kesempatan kembali boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Buka hatimu, buka hatimu. Terima kasih untuk kesehatan tubuh kami ini. Terima kasih untuk keselamatan jiwa kami, Tuhan. Terima kasih untuk hati yang telah Engkau murnikan sepanjang 33 hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk keluarga kami. Terima kasih untuk pekerjaan kami. Terima kasih untuk berkat-Mu yang berlimpah-limpah bagi kami. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni atas ketidakkudusan kami. Ampuni kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mohon kepadamu, kuduskan kami, anak-anak-Mu. Sucikan, kuduskan, dan tahirkanlah kami dengan darah suci-Mu. Darah suci-Mu yang tertumpah di kayu salib. Sucikan, kuduskan, dan tahirkanlah kami, anak-anak-Mu. Pandanglah setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau sucikan, Engkau kuduskan, Engkau tahirkan. Engkau layakkan Tuhan, Engkau layakkan Tuhan. Sucikan pikiran kami, sucikan perkataan kami, sucikan hati kami. Buka hatimu, buka hatimu, biarkan Roh Kudus menguduskan engkau. Biarkan Roh Kudus menyucikan engkau pada malam hari ini. Biarkan Roh Kudus membersihkan bahkan setitik noda dosa di dalam hatimu. Buka hatimu, buka hatimu. Tuhan, berbelas kasihlah kepada kami. Berbelas kasihlah kepada kami. Kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Saat ini kita mau sepakat, kita mau sepenuh hati memohon kepada Tuhan. Kita bukan memohon harta yang berlimpah. Kita bukan memohon dan meminta jabatan dan tahta. Kita bukan meminta hal-hal duniawi, kesenangan-kesenangan duniawi, bukan. Tetapi pada malam hari ini kita mau meminta yang terbaik dari Allah. Apa itu yang terbaik dari Allah? Malam hari ini kita mau meminta Roh Kudus, pribadi ketiga dari Tritunggal Maha Kudus, untuk memenuhi hati Anda dan saya. Buka hatimu, buka hatimu, buka hatimu. Sesudah kita berjuang untuk memurnikan hati kita selama 33 hari, saat ini pada malam hari ini,
Datanglah ya Roh Kudus, pribadi ketiga dari Tritunggal Maha Kudus. Datanglah, tinggal tetap di dalam hati ini. Tinggal tetap di dalam hati kami. Kami tidak sanggup berjalan tanpa Engkau. Tanpa Roh Kudus kami tidak dapat mengenali Yesus. Tanpa Roh Kudus kami tidak dapat mengalami kasih Bapa. Tanpa Roh Kudus kami tidak sanggup berjalan melakukan kehendak Bapa di surga. Ketika kita dibaptis, Roh Kudus sudah ada di dalam hati Anda dan saya. Roh Kudus sudah ada di dalam hati Anda dan saya. Tetapi Roh Kudus sungguh-sungguh dapat bekerja menuntun dan membimbing Anda dan saya pada saat Anda dan saya berserah kepadanya. Berserah kepadanya. Saat ini, serahkan hatimu kepada pimpinan Roh Kudus. Katakan, ya Roh Allah yang kudus, ya Roh Allah yang kudus, aku serahkan hatiku kepadamu. Aku serahkan hatiku kepadamu. Aku serahkan hatiku seutuh-utuhnya hanya kepadamu. Roh Allah yang kudus, Roh Bapa dan Putra. Malam ini aku serahkan diriku kepadamu. Aku tunduk dalam pimpinanmu, ya Roh Kudus. Penuhilah aku. Katakan, penuhilah aku. Jangan pedulikan apapun di sekeliling Anda. Kalau di saat ini Anda di dalam kamar sendirian, keluarkan suaramu, ya Roh Kudus, penuhilah aku. Penuhilah aku. Katakan dengan iman, Roh Kudus, penuhilah aku. Penuhilah aku. Tinggal tetap di dalam hatiku. Tinggal tetap di dalam hatiku. Berbicaralah kepadaku. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saat ini, percayalah Roh Kudus telah memenuhi hatimu. Roh Allah melayang-layang. Roh Kudus memenuhi hatimu saat ini. Rasakan sukacita mengalir dalam hatimu. Rasakan ketenangan mengalir ke dalam hatimu. Rasakan, rasakan, rasakan. Rasakan kuasa ilahi masuk ke dalam hatimu. Rasakan, rasakan, rasakan. Percayalah, ketika Roh Kudus tinggal dalam hatimu, menetap dalam hatimu, maka 9 karunia Roh Kudus sudah ada di dalammu. Ketika Roh Kudus ada di dalam hatimu, maka 9 karunia Roh Kudus sudah ada pada dirimu. Percayalah, percayalah. Salah satunya adalah karunia berbahasa roh. Ya Roh Kudus, aktifkanlah karunia-karuniamu di dalam hati kami, agar kami sanggup melakukan kehendak Bapa, agar kami sanggup melakukan pekerjaan Allah. Saat ini, dengan kerinduan, kami memohon secara khusus. Secara khusus kami memohon karunia untuk berbahasa lidah,